Langkah pertama kita akan buat bahan cairnya ya. Di sini ada gula 175 gram. Lalu kita tambahkan bawang putih bubuk 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh. Lalu kita masukkan juga telur 1 butir ukuran besar ya. Lanjut kita aduk-aduk sampai gulanya larut ya. Nah, untuk bahan basahnya ini atau bahan cairnya ini cukup simpel banget ya. Nah, biar aromanya itu wangi, di sini Mas Zakir tambahkan vanila pasta sebanyak setengah sendok teh. Lalu tambahkan air sebanyak 50 ml. Lanjut kita aduk-aduk sampai semua bahan ini benar-benar menjadi satu ya. Nah, setelah itu baru kita tambahkan margarin cair sebanyak 50 gram ya. Kita aduk-aduk lagi sampai margarinnya benar-benar menyatu. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang lanjut kita buat bahan keringnya ya. Nah, di sini ada tepung. Nah, untuk tepungnya ini pakai tepung terigu serbaguna alias tepung terigu segitiga ya, sebanyak 500 gram. Lalu tambahkan tepung maizena sebanyak 50 gram. Nah, untuk tepung maizenanya ini fungsinya biar hasilnya itu renyah dan tidak alot ya. Lalu kita aduk-aduk ya sampai tepung maizena dan tepung terigunya ini benar-benar tercampur sempurna ya. Nah, setelah itu kita sisihkan. Nah, baru kita persiapkan wadah ya, atau pokoknya wadah yang besar ya. Lalu kita tuang kacangnya ya. Nah, untuk kacangnya ini sebanyak 250 gram ya. Nah, setelah itu baru kita taburi atau kita kasih bahan cairnya ya, seperti ini. Cukup 2 sendok ya untuk awalnya. Lalu kita ratakan supaya kacangnya ini terlumur ke bahan cairnya. Nah, untuk awal itu biasanya memang lengket seperti ini ya, tapi tidak masalah. Nanti secara bertahap akan membentuk sendiri ya. Nah, lalu kita tuang bahan keringnya ini 2 sendok dulu ya, jangan terlalu banyak supaya nanti hasilnya itu cakep. Kita goyang-goyangkan sampai kacangnya ini benar-benar terlumur ke bahan keringnya. Nah, jadi cukup simpel sekali sebenarnya ya, cuman kalau tidak dipahami nanti hasilnya itu tidak mungkin mulus dan halus ya. Nah, kita tambahkan lagi ya untuk bahan cairnya. Pokoknya setiap step by stepnya ini kita kasih ya. Untuk bahan cairnya ini sedikit demi sedikit ya. 2 sendok. Nanti kalau sudah pertengahan itu kasih 3 sendok ya. Sama dengan bahan keringnya juga, cukup 2 sendok terlebih dahulu, atau 3 sendok lah kalau sudah memang benar-benar itu bahan kacangnya itu agak basah ya. Jadi mengikuti saja lah untuk bahan keringnya ya. Nah, lebih mudah lagi kalau kita orak-arik seperti ini supaya tidak ada yang lengket satu sama lain. Nah, seperti ini. Pokoknya step by step ya. Kita kasih bahan cairnya, lalu kita ratakan, lalu kita kasih bahan keringnya ya, kita ratakan terus seperti itu sampai bahan basah dan bahan keringnya ini habis ya. Jadi kita goyang-goyang gini aja sudah jadi ya. Nah, kalau ada yang lengket ini kita pisah-pisah ya supaya nanti hasilnya itu maksimal dan bisa matangnya itu merata. Nah, ini siraman yang terakhir ya. Kita siram semuanya lah, karena ini sudah terakhir dan kacangnya ini sudah kelihatan besar ya, sudah terlumur tepung dengan sempurna. Kita goyang-goyang. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk tepungnya juga terakhir ya. Jadi untuk tepung, takaran tepung dan takaran bahan cairnya ini pas ya, tidak kurang dan tidak lebih. Oke, kita goyang-goyang lagi.
Nah, seperti ini. Cakep banget ya. Kelihatan ya, kacang itu besar-besar. Wih, dan kelihatan juga mulus-mulus ya. Dan ini akan kita goreng semuanya ya. Persiapkan minyak yang sudah benar-benar panas ya. Gunakan api kecil. Ingat, gunakan api kecil ya. Di sini Mas Zakir akan langsung goreng sekaligus ya. Cuma ini biasanya kalau digoreng sekaligus itu rawan busanya itu terlalu banyak ya. Jadi hati-hati. Disarankan kalau goreng setengah saja ya. Jangan seperti Mas Zakir. Karena ini untuk mempercepat proses penggorengannya saja ya. Oke, jangan lupa ini langsung kita aduk-aduk ya secara berlahan dan kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Ingat, langsung kita aduk-aduk supaya mengurangi busanya ya. Nah, maklum kalau kita goreng semuanya itu atau pakai api kecil itu biasanya minyaknya itu berbusa. Tapi tidak masalah ya, ini tetap aman kok ya. Nah, yang penting kita aduk-aduk terus seperti ini dan kita goreng sampai warnanya kecoklatan ya. Dan pastinya itu matangnya sampai ke dalam lah kalau pakai api kecil itu ya. Cuman rawannya itu minyaknya pasti berbusa gitu aja. Oke, setelah matang ini kita angkat semuanya dan kita tiriskan ya. Nah, buat kalian yang ingin berpartisipasi ya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, jangan lupa ya untuk klik gabung di channel Mas Zakir ya. Nah, nanti dananya itu akan Mas Zakir salurkan ke orang-orang yang membutuhkan dan Mas Zakir akan abadikan di YouTube Mas Zakir ya, biar transparan ya. Nah, setelah dingin ini hasilnya ya, benar-benar ya cakep banget dan besar-besar. Tapi meskipun besar ini dijamin ya renyah dan tidak alot. Oke, sekarang ini kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lu beneran ya, renyah, gurih, dan pastinya itu kriuk banget. Cocok banget untuk ide jualan ataupun untuk hidangan di saat lebaran. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.